Selasa 12 November 2024. Ini hari ke-7 perjalanan menuju ke arah timur. Lokasinya di Sembalun Lawang. Kemarin sore masuk Sembalun dari Kota Mataram. Memang bener sih kalau dibilang Sembalun salah satu tujuan motoran yang mengasihkan, ya asik sih. Mau dibilang terbaik nggak tahu juga karena belum pernah ngelewatin semua perjalanan bermotor, tapi selama bermotor ini termasuk salah satu yang menarik sih, layak untuk dikunjungi. Kalau Sembalun, masuk ke Sembalun Lawang kemarin menjelang maghrib, dapat informasi penginapan dari aplikasi Traveloka di Rinjani Green Park. Bangun pagi, udaranya dingin betul. Suhu udara di Sembalun Lawang ya kurang lebih seperti daerah Puncak Cianjur, Jawa Barat. Kalau di Puncak Cianjur sekitar 700 sampai 1800. Kalau Sembalun Lawang ini kalau ngeliat di Google informasinya di ketinggian 1150 sampai 1200. Pagi ini kondisinya tidak terlampau cerah karena informasinya akibat efek erupsi Gunung Lewetopi laki-laki di Pulau Flores. Efeknya bisa sampai ke Pulau Lombok sini di Nusa Tenggara. Jadi kelihatan ada bukan kabut ini. Ini kelihatannya tidak jernih, bersih. Kondisi Sembalun Lawang relatif sepi, bisa jadi juga karena ini satu bukan hari libur, ini hari Selasa, kedua juga beberapa penerbangan ke Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat termasuk Lombok ini agak terganggu karena efek erupsi. Pagi ini saya sengaja jalan-jalan, ingin tahu di sekitaran Sembalun Lawang. Desa wisata Sembalun Lawang, mereka menawarkan wisata kesejukan alam, panorama persawahan berundak, perkebunan stroberi. Ini emang indah sih. Ini jadi Sembalun Lawang ini juga jadi salah satu gerbang untuk pendakian ke Gunung Rinjani, gunung dengan ketinggian 3.726 mdpl, menjadi gunung tertinggi ketiga dan merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Merapi di Sumatera kalau tidak salah ini catatannya. Sempat berhenti di pasar Sembalun Lawang, perhatiin aktivitas warga lokal di pasar. Buat dijual balik, Bu? Apa dari ininya, dari kebunnya dia? Oh, itu udah di pasar. Nih ibu-ibu yang mau jualan balik, dari sini saling rebutan. Bagi saya ini sesuatu yang menarik, bukan wisata secara umum kali, tapi ini bagian dari cerita perjalanan yang saya ingin ketahui. Kehidupan pagi Sembalun. Si bapak, aduh buru-buruan, rebutan. Mobil belanja mungkin dari pasar kayak pasar induk gitu. Nah ini mereka buat jual kembali. Pasar Lawang. Dari pasar Lawang. Ya, tiap hari kalau di sini. Kalau ini apa namanya? Daerah apa? Lawang. Ini Lawang. Ya, Sembalun Lawang. Oh, ini belinya dari mana? Aimel. Dari mana? Aimel. Aimel tuh jauh dari mana? Jauh. Oh. Jadi ibu-ibu ini pasar sini beli ya? Ya. Ya, rebutan. Tiap hari udah. Ya. Ini pasar Lawang ya, Pak? Ya, Lawang. Setelah merasa puas dan merasa cukup mengamati kegiatan aktivitas warga Sembalun Lawang di pasar Lawang ini, saya lanjutkan perjalanan
nggak ada tujuan spesifik. Saya juga nggak ngelihat map secara khusus, saya hanya jalan saja. Ada beberapa kali sempat masuk ke jalan lebih kecil, karena ini jalan rayanya, jalan utamanya, jadi ini semacam pasar kaget jalan ya. Jadi memang menjadi sesuatu yang unik di Sembalun ini, dikelilingi perbukitan. Ada beberapa bukit di sekitar Sembalun ini. Dan bagi mereka yang mendaki Gunung Rinjani, ada kalanya juga mereka mendaki bukit-bukit ini. Kalau nggak salah tuh ada istilah mereka Seven Summit-nya di sekitar Sembalun. Dan salah satunya yang cukup terkenal adalah Bukit Anak Dara, karena punya pemandangan yang sangat bagus sih. Sempat terpikir untuk daki Anak Dara, hanya saya pikir aduh ini kalau diikutin kemauan waktu bakalan habis di sini juga gitu kan. Jadi emang kadang serba salah dalam perjalanan ini, mau mengeksplor lebih jauh, lebih lengkap, tapi pasti ada hal lain yang hilang gitu kan, terutama waktu. Karena udah kepastikan kalau mendaki ini bakal menyita waktu lebih banyak dan tenaga lebih banyak. Ya di sisi lain tenaga sih yang jadi kepikiran juga gitu kan. Ya jadi terpaksa keinginan untuk naik ke Anak Dara, Bukit Anak Dara sementara di skip dulu. Saya melanjutkan perjalanan. Dan ini sampai di sekitar rest area Sembalun. Waktu saya datang sih sepi, dan kelihatannya juga nggak terlampau banyak digunakan apa, karena mungkin ya itu tadi, mungkin efek dari penerbangan terhenti, efek dari letusan Gunung Lewitobilaki, jadi ini sepi, betul-betul sepi. Begitu jalan, saya melihat di sisi kiri ada gerbang Gapura Welcome to Geopark Rinjani. Akhirnya saya belok kiri ke arah jalan yang dituju. Jalannya masih aspal, cukup mulus, sepi, suasana pagi yang sejuk. Ya saya ikut aja. Rupanya ini termasuk salah satu jalur untuk masuk ke pos 1 pendakian Gunung Rinjani. Benar-benar menikmati ini. Hanya itu sayangnya ya, pemandangan ketutup dengan awan putih, bukan awan, sebenarnya awan efek itu tadi, letusan. Di depan nampak Gunung Rinjani, padahal kalau ini jernih, bersih, indah banget ini perjalanan menuju ke sini. Tapi itu tadi, setiap perjalanan ada saatnya kita dapat bonus pemandangan indah, ada saat keterbatasan. Sebenarnya ini spot jalur yang mengasihkan ini. Bahkan tuh kelihatan matahari aja tidak terlihat begitu cerah karena ketutup awan putih letusan. Kalau kita ke Sembalun ini jangan khawatir dengan penginapan, banyak betul penginapan. Sampai ke arah masuk jalan sini saja masih cukup banyak penginapan, homestay, hotel. Itu beragam pilihan dari sisi harga, mulai dari yang 2,5, 300 atau bahkan lebih juga ada di sini. Ya kalau mau mencari sesuai dengan budget, biasanya waktu yang kita korbankan untuk mencari yang sesuai budget kita. Rinjani, tenang, adem. Rinjani. Di masyarakat Sasak ini ada legenda tentang Rinjani. Jadi asal mula Rinjani itu legenda dari Dewi Anjani.
dia putri raja yang difitnah terus dibuang. Dia bertapa di Gunung Rinjani hingga jadi Ratu Jin, penguasa gunung tersebut. Nah, makanya gunung ini disakralkan oleh masyarakat Sasak sebagai pelindung alam, terutama Danau Segara Anak. Danau ini diyakini sebagai istananya gaib Sang Dewi. Gitu sih salah satu sebagian cerita yang sempat saya lihat mengenai asal muasal istilah Dewi Anjani. Sebenarnya saya nggak tahu atau persis ya ini posisi saat ini apa namanya dan menuju ke arah apa. Ya kadang-kadang hal-hal yang tidak diketahui secara penuh juga menjadi sesuatu yang menarik. Kadang-kadang mendapat kejutan-kejutan itu juga sesuatu yang menarik. Ya memang kalau terencana ada enaknya juga, tetapi sesuatu yang cukup misterius itu seru juga. Pokoknya jalan saja, nikmatin kondisi, nikmatin pemandangan yang kalau lihat sih rumput-rumput nggak terlampau hijau ya, bisa jadi hujan masih sedikit di sini. Begitu ngelihat ada tanah lapang, saya berhenti, ya nikmatin pemandangan, gitu saja. Bagi saya ini sudah sangat menyenangkan. Ya setiap tempat, setiap posisi itu punya ceritanya masing-masing dan itu menyenangkan saja bagi saya. Karena nggak ada orang sekitar sini, jadi saya juga nggak bisa tahu lebih lengkap sebenarnya lahan yang ada saat ini apakah emang lahan untuk pertanian warga atau apa. Jadi nggak tahu persis, nggak bisa dapat informasi yang lebih lengkap. Tapi ya nggak apa-apa. Tujuan saya kan bukan jadi jurnalis atau wartawan. Jadi nggak lengkap juga nggak apa-apa. Yang penting bisa menikmati pemandangan. Walaupun indahnya Gunung Rinjani tidak maksimal saat ini. Mana tahu suatu waktu ada rezeki, waktu, tenaga, atau rezeki yang lain bisa mampir ke sini dan mendapatkan pemandangan Rinjani yang jauh lebih cantik. Mau di Trans 7 mah ada acara jejak si gundul. Kalau ini mah jejak si botak. Gunung Rinjani ini terakhir kali meletus di catatannya tuh tanggal 27 September 2016. Anak Gunung Rinjani, efek dari letusan itu namanya Gunung Baru Jari. Jadi melantarkan abu vulkanik. Aktivitas letusan itu sebelumnya terjadi cukup sering, termasuk rentetan erupsi yang cukup signifikan tahun 2015. Jadi kalau diklasifikasikan Gunung Api Rinjani ini masuk di gunung berapi aktif tipe B. Yang dimaksud dengan gunung berapi aktif tipe B itu yang gunung berapi yang tidak memiliki catatan letusan magmatik sejak tahun 1600. Persisnya apa, mendingan di googling aja dah. Itu mah terlampau ini ilmiah betul. Jadi gunung-gunung ini masih terus dipantau sama PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jadi Badan Nasional ini masih memantau 69 gunung api aktif di Indonesia secara real time. Beberapa gunung yang masih dipantau terus itu Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Sinabung, Anak Krakatau, Kerinci, Lewat Tobi Laki-Laki, dan Merapi yang di Jogja. Tidak terlalu perhatikan kilometer, entah di kilometer berapa, jalan beton habis dan mulai masuk ke jalan off-road, jalan tanah seperti pasir gitu. Ya seru juga sih. Kayaknya kalau di sini para pendaki sudah pada umumnya menggunakan ojek sampai ke pos 1. Tapi mungkin juga ada yang nekat jalan kaki, tapi kayaknya sih mereka akan memilih untuk
mengirit tenaga dengan menggunakan ojek. Karena selama perjalanan sempat ada 1-2 motor yang menyusul atau ada ojek yang turun yang digunakan oleh para pendaki. Ini jalan menuju ke pos 1 untuk mereka yang mau ke Rinjani. Gunung Rinjani ini termasuk salah satu gunung yang banyak juga dikunjungi oleh para pendaki dari negara lain, warga negara asing, karena memang memiliki pemandangan yang menarik ya. Saya nggak bisa mengatakan sangat indah karena saya juga belum pernah mendaki, tapi kalau ngelihat dari YouTube atau berita-berita yang menyampaikan tentang Rinjani, emang indah Rinjani ini. Nampaknya model ekosistemnya model savana, rumputan dengan pohon-pohon yang jarang. Memang kalau udah ngomong selera itu nggak bisa diperdebatkan gitu ya. Ini bagi banyak orang atau sebagian orang ya biasa aja, tapi tidak untuk saya. Pemandangan begini hanya suasana kosong, sepi, pemandangan apa ini ya. Tapi nggak tahu, pada saat posisi ini saya menikmati betul. Hanya duduk, jalan sendiri, menikmati pemandangan seperti ini nikmat banget. Dan emang gak perlu dibanding-bandingin sih. Ada selera orang yang senang keramaian, itu sah-sah aja. Senang yang suasana meriah, yaitu sah-sah aja. Tapi ini saya menikmati. Ini alhamdulillahnya di motor sejauh ini masih aman. Karena kalau bermasalah repot juga. Karena saya nggak ngerti mesin, tahunya hanya bensin habis, ban bocor, itu doang. Bawa sih perlengkapan, tapi ya nggak tahu ya, mudah-mudahan aja, modalnya doa aja. Moga-moga nih motor aman sampai perjalanan akhir. Masih terus menikmati pemandangan. Ini mulai agak bingung juga nih, mau eksplor Sembalun lebih lanjut atau memutuskan meneruskan perjalanan. Kadang beratnya kalau udah eksplor itu nggak ada habisnya. Setiap tempat itu punya cerita sendiri dan menarik-menarik aja gitu kan. Bahkan seharian aja ya gitu-gitu aja. Akhirnya ya udah mikir kayaknya nggak perlu lama di Sembalun, yang penting sudah pernah walaupun baru sekelumit. Banyak, pasti yakin banyak tempat-tempat yang indah, apalagi kalau sempat lihat-lihat di Instagram orang atau di YouTube orang mengenai Sembalun, banyak sih yang indah. Tapi saya putuskan ya sudah, saya nggak akan lama di Sembalun. Mungkin siang ini saya akan teruskan perjalanan lanjut ke arah timur, ke ujung timur Pulau Lombok untuk nyebrang ke Pulau Sumbawa. Tapi perjalanan saya nggak akan pakai jalur kemarin, saya akan mengarah lewat pantai utara. Kayaknya sih ini jalur lebih sepi dibandingkan jalur yang kemarin. Dan sempat nanya-nanya orang di hotel juga, ya jalur itu emang sepi, tapi pemandangannya menyisir pantai laut utara Pulau Lombok. Gak apa-apa, biar dapat pengalaman baru. Ini sementara pengen lihat suasana kaki Gunung Rinjani dari udara. Hanya sayang, warnanya abu-abu, nggak terlampau jernih jadinya. Biasanya bulan Juli dan Agustus itu menjadi waktu terbaik untuk para petualang atau pendaki yang akan menikmati Gunung Rinjani. Karena pemandangan yang bisa dilihat dari ketinggian Gunung Rinjani
informasinya jauh lebih menarik, dan secara cuaca tantangannya lebih terkontrol, bisa termonitor dengan baik. Itu kalau yang senang mendaki. Ya sebenarnya saya senang hanya yang udah nggak punya tenaga yang cukup kuat untuk mendaki. Ya sudah, jadi menikmati dari kaki gunungnya saja. Ini pun sudah cukup nikmat. Banyak para pendaki selain mereka melakukan pendakian di Gunung Rinjani, biasanya juga mereka melakukan pendakian lain yang mereka sebutnya Sembalun Seven Summits, 7 puncak di Sembalun, yang dimasuk puncak tertinggi di mengelilingi lembah Sembalun di kaki Gunung Rinjani Lombok itu ada 7 jadinya. Yang pertama, mereka pasti yang utama adalah Gunung Rinjani, itu ketinggiannya di 3.726 mdpl. Kemudian Bukit Sempana itu di 2.329 mdpl. Kemudian Bukit Lembah di 2.200 mdpl, Bukit Kondo di 1.937 mdpl, Bukit Anak Dara di 1.923, Bukit Pengasingan dan Bukit Rautitip di 1.500. Sebenarnya saya tertarik itu yang Bukit Anak Dara. Kalau ngelihat di Instagram atau di YouTube itu keren banget. Kalau dari puncaknya kelihatan indah. Tapi itu tadi, pertimbangan waktu dan tenaga, yang terutama waktu lah ya. Nah, saya nggak bisa kalkulasi bakal habis berapa lama di situ, karena nanti pasti akan banyak yang saya batalkan perjalanan kalau menghabiskan waktu di Anak Dara. Ya setelah dipertimbangkan, ya udah, Bukit Anak Dara skip dulu. Saya mengutamakan ke perjalanan ke kota-kota selanjutnya. Di Kecamatan Sembalun ini terdapat 6 desa. Jadi desa itu ada Desa Sembalun Bumbung, Sembalun Lawang, Desa Sajang, Bilok Pitung, Desa Sembalun sama Desa Sembalun Timba Gading. Waktu kemarin datang itu sempat melewati dari arah Desa Sembalun Bumbung. Dari puncaknya itu, dari Sembalun Bumbung turun ke arah Desa Sembalun Lawang tempat saya menginap. Dan sempat, kalau tadi waktu di pasar berhenti itu saya lihat itu termasuk Desa Sembalun Timba Gading. Dan sempat jalan juga ke arah perkebunan. Saya nggak tahu apakah itu masih termasuk Desa Sembalun Lawang atau Timba Gading atau desa-desa lainnya, nggak terlampau perhatikan. Dan titik saat ini juga saya nggak terlampau tahu persis. Tapi yang terang, ini kalau musim hujan saya yakin pemandangan hijaunya akan jauh lebih menarik. Ini agak kering ini, jadi makanya tampak agak sedikit lebih gersang rerumputan dan pepohonan. Menarik lah daerah Sembalun ini. Setelah merasa cukup menikmati pemandangan sekitar sini, yang nggak tahu apa nama spot persisnya, daerah atau desa atau kampung apa, nerusin perjalanan, ngelilingin lagi, ngikutin aja jalan, ada jalur ya diikutin terus. Ada jalur tanah, nggak tahu, tapi ini arahnya sih bukan naik ke atas, bukan ke jalur 1. Merah. Oh, di sini. Itu pupuk, yang ditumpuk-tumpuk itu pupuk kambing, sapi. Oh, pupuk ayam. Ini masuk Sembalun Lawang, Pak. Kira itu harus pakai ojek situ gitu kan. Nanti sesaat ngobrol dengan petani. Dari arah depan nampak yang pendaki pakai ojek lagi menuju pos 1 yang memanjat.
Saya jalan balik turun dari arah jalur 1 tadi, kembali ke arah penginapan, sambil sekali-sekali berhenti di spot-spot yang menurut saya cukup menarik, setidaknya menarik menurut sisi pandang mata saya. Sama sekalian lihat-lihat penginapan-penginapan, karena sampai saat ini turun masih ada keraguan saya mau pindah, maksudnya nambah extend beberapa hari lagi di sini atau lanjut perjalanan berikutnya. Hanya kalaupun misalnya extend di Sembalun, saya nggak akan menginap di satu tempat biar dapat pengalaman yang berbeda. Nah, ini Taman Nasional Gunung Rinjani untuk para pendaki daftar. Sarapan di warung dulu. Sarapan dulu. Jalan balik ke arah penginapan, akhirnya saya putuskan untuk selesai di Sembalun dan mempersiapkan untuk perjalanan berikutnya ke arah pantai utara Lombok. Istirahat sebentar, kupas nanas yang kemarin dibeli, makan, nikmatin nanas, kemudian siap lanjut jalan ke arah
Lombok Timur untuk berikutnya nyebrang ke Pulau Sumbawa.